وتوسعهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Hadirin rahimakumullah, kita masih bicara tentang sakit ini ya, atau orang yang sakit. Wa rawaina fi sahihil Bukhari. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, Anil Qasimi ibni Muhammad, dari Qasim bin Muhammad. Qala, berkata Qasim, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, berkata Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Ucapannya apa? Wa roksah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa roksah. Wa roksah, ya. Aku sakit kepala. Aduhai, sakit kepalaku, ya, atau aku sakit kepala. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, bal ana warosah. Tapi atau namun aku juga sakit kepala. Wa dzakara al-hadisya, dan ia menyebutkan hadisnya. Jadi ini artinya Aisyah pernah mengeluh ketika sakit kepala, ya. Dia mengatakan wa roksah, ya, alangkah sakitnya kepalaku, atau aku sakit kepala. Maka Nabi juga mengatakan bal ana wa roksah, ya. Namun tetapi saya juga sakit kepala. Babu karohati karohiyatin tamanil mauti lidurrin najala bil insani wa jawajihi idza khafa fitnatan fi dini. Babu karohiyati tamanil mauti, bab makruh mengharap kematian. Lidurrin, karena musibah, karena bahaya atau musibah, nazala bil insani, yang mengenai manusia,
yang turun atau mengenai. Ini karena sakit umpama ya, maka dia minta mati, itu makruh. Ya. Wajawaji, dan boleh mengharap kematian itu, dan boleh tamanil mauti idza khofa fitnatan fi dini, apabila dia khawatir ada fitnah di dalam agamanya. Artinya ya dia khawatir nanti kalau hidupnya lama mungkin ada yang banyak yang ganggu, banyak godaan ya. Dia khawatir nanti bisa-bisa dia keluar dari Islam. Itu dibolehkan. Rawaina, kami meriwayatkan fi Sahihil Bukhari wa Muslim, di dalam kedua kitab Sahih Bukhari Muslim, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Anas berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asoba. La yatamannayanna, tidak boleh berharap, ahadukum, salah seorang dari kalian, al-mauta, akan kematian. Tadi ya minta mati, ya. Jadi sini ada non taukid, tidak boleh sama sekali seseorang berharap terhadap kematian. Min durrin asobau, karena adanya cobaan yang menimpanya. Dicoba, diuji dengan kemiskinan, ya. Kemudian dia kalau miskin mendingan mati saja, ya. Itu nggak boleh seperti itu, karena siapa tuh miskin itu mungkin lebih baik daripada orang itu kaya. Dan miskin kadang-kadang orang bisa rendah hati, ya. Kalau kaya biasanya akan timbul suatu kesombongan. Nah, kita ambil hikmahnya. Jadi kalau kita diuji dengan apa-apa saja, kita harus terima. Ya. Itu sebagai keputusan Allah SWT. Fa in kana labudda fa'ilan, apabila seseorang itu harus berbuat seperti itu, artinya harus dia minta mati, saking mungkin udah nggak kuat lagi, kalau terpaksa dia ngucap, ya, ingin mati, ya. Falyakul, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li. Ini tetap hidup dulu, ya. Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkan aku. Maka natil hayatu khairal li, selama hidup itu baik bagiku. Jadi kalau kita pas sakit keras sama, ya, maka doanya tidak boleh langsung minta mati, ya, tetap minta hidup. Kalau memang hidup itu lebih baik. Jadi ya, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku selagi atau selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, dan matikan aku, idza kanatil wafatu khairal li, apabila mati itu lebih baik bagiku. Ini udah doa penutup ini, ya, udah terakhir kalau kita sakit keras, ya.
Udah nggak ada harapan lagi, mama. Doanya tetap minta hidup dulu. Kalau hidup itu lebih baik, ya. Dan boleh minta mati, manakala mati itu lebih baik juga. Ya Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul. Qolal ulama'u, berkata beberapa ulama, min ashabina, dari sahabat-sahabat kami, wa ghairihim, dan yang lain, ada idza tamanna lidurrin wa nahwi. Ini apabila seseorang itu berharap karena musibah dan sebagainya. Tadi ya, karena sakit, karena miskin, namanya itu diharapkan tidak boleh berharap kematian. Fa'in tamannal mauta khaufan ala dini li fasadi zamani wa nahwi dzalika lam yukrah. Fa'idza tamanna al mauta, apabila seseorang berharap mati, khaufan, karena khawatir, ala dinihi, terhadap agamanya, li fasadi zamani, karena rusaknya masa, ya, karena sudah moral, sudah mucar-macir mama, ya, daripada nanti kita ikut-ikutan, ya, maka boleh itu minta mati, ya. Lam yukroh, itu tidak dimakruhkan. Jadi kalau memang itu khawatirnya ke agama, ya, khawatir nanti agamanya terganggu, ya, maka di situ tidak makruh, ya, tidak makruh. Intinya ya tadi, ya, jadi kita makruh, ya, kalau kita minta mati tadi. Jadi kalau terpaksa kita berdoa, tetap minta doa hidup dulu, ya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li, baru wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul. Artinya kalau kita ditimpa musibah, ya, karena orang hidup itu kan tidak selamanya mulus, ya. Kadang-kadang ada musibah apa, mungkin diuji dengan penyakit, dengan harta, ya. Maka kalau kepentok kita berdoa, tetap minta doa hidup. Jadi Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Babus tikbabi doa il insani bi ayyakuna mautuhu fil baladis syarif. Bab disunnahkannya berdoanya seseorang bi ayyakuna mautuhu fil baladis syarif, ya, dengan kematiannya itu berada di negara yang mulia, yaitu di Madinah, Mekah atau Madinah, ya. Itu dibolehkan, ya, minta mudah-mudahan mati di tanah haram. Itu dikatakan ini babus tikbabi doa insani kayakuna mautuhu fil baladi syarif. Rawaina, kami meriwayatkan fi Sahihil Bukhari, di dalam Sahih Imam Bukhari, an ummil mu'minina Hafsah binti Umar, dari Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Ini termasuk
salah seorang istri Rasulullah. Dia adalah putri Umar bin Khattab. Jadi Umar itu di samping dia sahabat juga termasuk mertua Rasulullah. Ya. Abu Bakar sahabat juga termasuk mertua Rasulullah. Karena Aisyah kawin dengan Nabi, ini Hafsah juga menjadi istri Nabi, maka dikatakan Ummul Mukminin. Radhiyallahu anhu qalat, ia berkata, qala Umaru radhiyallahu anhu. Umar berdoa. Umar berkata atau berdoa ya, karena ada Allahumma ya berdoa ya. Qala Umaru radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berdoa. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Fakultu anna yakunu hadha. Qala ya'tinillahu bihi idza sya'a. Umar pernah berdoa ini. Allahumma ya Allah urzuqni syahadatan fi sabilika. Berilah kepadaku mati syahid di jalan. Maka Umar kan matinya mati syahid karena ditusuk ya. Pas sedang sholat subuh ya. Tusuk. Waj'al mauti fi baladi rasulika. Dan jadikan matiku di negeri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu anna yakunu hada. Maka saya bertanya, saya berarti Hafsah ya, putrinya Umar bertanya, anna yakunu hada, bagaimana bisa terjadi ini? Yang abang minta, yang bapak minta ya, supaya mati syahid dan matinya di negeri Rasul. Qala Umar menjawab kepada anaknya itu, ya'tinillahu bihi idza sya'a. Allah akan memberiku dengannya manakala Allah berkehendak. Artinya kalau Allah mau ya bisa aja ya. Boleh kita mati di negeri haram, ya, di tanah haram, di Mekah atau di Madinah. Kita boleh minta ya. Boleh minta. Itu kan tanah mulia kan beda dengan tanah yang di kita. Jadi ini dibolehkan. Jadi kadang-kadang ada orang yang kan pas pergi haji, mudah-mudahan bisa meninggal di sana. Ya Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Babu istihbabi tadyibi nafsil marid. Bab disunnahkan menghibur atau menganggap baik jiwa orang yang sakit. Rawaina kami meriwayatkan di kitab Tirmidzi, dalam kitab Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Di sanadnya lemah ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu, Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajali fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsahu. Idza dakhaltum, apabila kalian masuk atau berkunjung, ya, masuk atau berkunjung, ala maridin, kepada orang yang sakit, fanaffisu lahu fi ajali, maka lapangkan baginya di dalam ajalnya. Artinya kita hibur, kita doakan, ya, mudah-mudahan segera sembuh, umpama. Kalau tidak sembuh, mudah-mudahan kalau meninggal ya dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan menghibur. Jadi yang sakit itu merasa terhibur, ya, merasa terhibur. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah. Karena itu dia tidak bisa menolak sesuatu, ya, dan akan merasa tenang jiwanya. Karena kita itu tadi, ya, maka biasanya sakit itu menjadi tambah tenang. Jadi bukan malah sakit, malah kita takut-takuti, ya. Kemarin tetangga sakit itu meninggal, malah tambah panik dia, ya. Maka kita harus kita hibur. Mudah-mudahan sehat, ya. Mudah-mudahan kalau meninggal toh, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Wa yughni anhu hadis Ibnu Abbas as-sabiq fi babi ma yuqalu lil maridi, ya. Dan kemarin ada hadis dari Ibnu Abbas, ya, dalam bab sesuatu yang diucapkan kepada orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, ya. Semoga engkau bersih. Artinya tahur itu bersih dari dosa, ya. Karena sakit. Dengan sakit, karena kalau kita sabar, ya, sesuai dengan qadarullah, ya, maka kita akan bersih dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Babus sana'i alal maridi bimakhasini a'malihi wa nahwiya. Babus sana'i, bab tentang menyanjung atau memuji alal maridi, kepada orang yang sakit, bimakhasini a'malihi, dengan bagus-bagusnya amal-amalnya. Jadi wanawiyah dan sesamanya. Jadi kalau ada orang sakit, kan dia punya amal baik. Ketika itu yang kita sebut amal baiknya, ya. Jangan amal jahatnya, ya. Kamu dulu nggak pernah membunuh, ya, pernah nyuri umpamanya. Walaupun kita tahu, ya. Dianjurkannya apa? Untuk menyebutkan yang baik-baik. Yang jelek jangan disebutkan. Walaupun kita tahu. Gak usah khawatir, kamu kan orang baik, ya. Ya, sebutkan yang baik-baik saja, ya. Kamu biasa memberi, ya, biasa menolong, ya. Walaupun nolongnya itu mungkin duit asal nyuri, ya, tapi yang nyuri jangan disebutin, ya. Jadi sebutkan yang baik-baik, ya. Umpamanya kita tahu itu kan curian, ya. Itu kan uang korupsi, ya, nggak usah sebutin. Bisa sebutnya adalah tadi babus sana'i alal maridi bimakhasini a'malihi wa nahwiya. Idza ra'a minhu khaufan liyutiba khaufal, ya. Apabila dia melihat itu, dia merasa takut, ya. Liyutiba khaufan, untuk menghilangkan rasa takutnya.
Kalau disebutkan bagusnya kan dia tidak merasa takut. Coba kalau kita sebutkan buruknya dia ya, kamu dulu pernah nyuri, pernah zina, pernah macam-macam, dia malah jadi takut. Maka yang baik-baik yang disebutkan. Kalau kita semua orang sakit, walaupun kita tahu kalau dia itu jahat, tapi kan pasti punya baiknya. Yang perlu disebutkan yang baik-baik saja. Ya. Wa yusinu dzannahu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Dia akan berbaik sangka kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ya kita tonjolkan sifat Rahman Rahim Allah ya. Tidak usah khawatir ya. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang ya. Ampunan Allah nggak bakalan habis untuk mengampuni seluruh makhluknya. Jadi disebutkan tadi ya, kasih sayang Allah. Jadi kalau ada orang yang sakitnya kayak itu yang dibutuhkan adalah roja, harapan ya. Jangan khauf. Kalau khauf nanti dia akan ketakutan. Kalau roja kan harapan ya. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Jangan diingat Allah itu maha penyiksa ya. Dia ketakutan kalau gitu. Terutama kalau kita ada orang yang mau meninggal itu yang diingat adalah sifat kasih sayang Allah itu roja ya. Roja dan khauf itu kan jalan bersama, seirama ya, seiring sejalan. Tapi kalau pas sakit keras, sebaiknya yang diingat adalah roja saja, harapan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Rawaina kami meriwayatkan fi Sahihil Bukhari dalam Sahih Imam Bukhari. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala li Umar bin Khattab. Annahu qala bahwasanya Ibnu Abbas qala berkata li Umar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khina tu'ina ketika Umar ditusuk. Wa kana yujzi'u dan itu menggelisahkan Umar. Karena dia sakit ditusuk itu Umar menjadi gelisah. Wa kana yujzi'u. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin wala kullu dzalika. Wahai Amirul Mukminin ya. Tidak semua itu demikian. Qad sahibta Rasulullah. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah. Fa ahsanta lalu engkau telah berbuat baik suhbatahu persahabatan dengan Rasulullah. Summa farokoka lalu Rasul meninggalkan. Artinya engkau termasuk sahabat Nabi yang baik. Engkau berbuat baik kepada Rasulullah sebagai sahabat yang membela Rasul. Kalau ada apa-apa Umar nih yang berani ya, yang berani. Kalau Abu Bakar kan lemah lembut ya. Kalau Umar ini orangnya keras ya. Kemudian Rasul telah berpisah dengan matinya, Rasul meninggal ya. Wa huwa angka radin dan Rasul ridho padamu. Ini kan dihibur dengan kebaikannya ya. Anak tadi Umar itu gelisah ya. Maka dari Ibnu Abbas mengatakan tadi tidak semua bisa seperti itu ya. Jadi engkau telah bersahabat dengan Rasulullah ya.
dan engkau berbuat baik di dalam persahabatan. Kemudian Rasul berpisah dengan maknanya Rasul meninggal duluan kan ya. Wa huwa angkarodin, dan Rasul puas kepadamu. Rasul rela kepadamu. Summa sohibta, kemudian Anda bersahabat Abu Bakrin dengan Abu Bakar. Fa'aksanta suhbatahu, lalu Anda baik persahabatannya. Dan juga Anda punya sahabat, punya teman Abu Bakar, dan engkau juga baik dengan Abu Bakar. Summa farokoka, lalu Abu Bakar pun meninggalkanmu. Artinya Abu Bakar meninggal duluan gitu ya. Wa huwa angkarodin, dan Abu Bakar senang padamu. Kamu juga punya sahabat Abu Bakar ya. Kamu dengan dia baik ya. Ketika Abu Bakar meninggal pun dia cinta padamu. Ini kan kebaikan-kebaikan ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab ketika dia gelisah ya. Gelisah karena tadi kena tusukan itu ya, sakit ya gelisah. Summa sohibta al-muslimina, kemudian kamu Umar ya, summa sohibta, kemudian kamu bersahabat atau berteman al-muslimina kepada orang-orang muslim. Fa'ahsanta suhbatahum, dan engkau juga berbuat baik persahabatan dengan mereka. Dan Anda pun dengan orang-orang Islam baik ya. Walain faroqtahum litufariqahum wa hum anka radun. Walain faroqtahum, dan sungguh engkau berpisah dengan mereka. Artinya Umar meninggal duluan kan ya. Duluan. Litufariqahum, agar engkau berpisah atau meninggalkan mereka. Wahum angka raduna, dan mereka juga senang padamu. Artinya ketika engkau bersahabat dengan orang-orang muslim ya, bersahabatmu juga bagus ya, kemudian engkau meninggalkan mereka ya, maka mereka pun senang denganmu. Artinya ketika Umar meninggal itu kan ya umat Islam merasa kehilangan ya, tapi mereka tetap senang, tidak benci kepada Sayyidina Umar. Itu kan merupakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika dia sakit, jadi dia gelisah, jadi Ibn Abbas itu menyebutkan kebaikan-kebaikannya ya. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian ia menyebutkan sempurnanya hadis. Wa qala Umaru, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, dzalika mimmanillahi ta'ala. Ya. Dzalika, semua itu ya tadi ya, punya bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan Abu Bakar, bersahabat dengan kaum muslimin, dzalika mimmanillahi, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban Umar itu anugerah ya. Jadi Umar tidak menonjolkan kebaikannya, tapi ketika dipuji seperti itu ya, dia mengatakan dzalika mimmanillahi ta'ala. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita tidak begitu ya, kalau kita dipuji kesuksesan kita ya, dengan kerja yang keras, kamu sukses dalam dunia kamu ya, maka orang yang baik akan mengatakan, menjawab, ini semua anugerah
Allah. Jadi, seperti di dalam Quran ada ya, ada mim fadli rabbil ya, lihat luani ya. Ini adalah anugerah dari Allah untuk mencobaku ya. Askuru am akfur ya. Aku bersyukur atau aku kufur. Jadi artinya semua itu kalau berhasil ya, kalau umat Islam kita mukmin, semua itu adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena ijazah kita ya. Kan banyak orang yang pendidikannya sama tapi secara duniawinya tidak sama. Itu banyak ya. Kalau semua itu anugerah. Dan kita harus terima itu ya. Terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menyalahkan Allah. Mungkin yaitu Allah Maha tahu, barangkali itu yang terbaik untuk kita. Kita harus selalu husnudzon. Itulah barangkali ya sementara. Jadi kalau ada orang sakit yang kita kira-kira dia gelisah ya, maka kalau kita menyenguk, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya agar itu bisa menghiburnya. Itulah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika benar semua datang dari Allah, jika salah karena barang saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.